modem ProLink-nya ya. Kemudian kita lihat lagi ada kabelnya ya teman-teman. Ini untuk berikut adalah tampilan dari modem ProLink DL7202. Kita bisa lihat ya layarnya ini sudah berwarna ya teman-teman ya, kali 13 mm. Jadi modem ini termasuk sangat ringkas ya teman-teman, lebih kecil dari genggaman tangan ya, dan menggunakan port C. Tentunya akan ngecharge lebih cepat ya teman-teman, dan untuk mendapatkan port C sekarang udah lebih mudah. Berikut aplikasi dari speed test Ookla ya, yang biasanya teman-teman gunakan. Kita tes ya. Halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Ini adalah video pertama saya. Saya akan unboxing dan mereview tentang modem ProLink 4G kode DL7202. Baik, sekarang kita unboxing. Di dalam kardusnya ada modemnya, modem ProLink-nya ya. Kemudian kita lihat lagi ada kabelnya ya teman-teman. Ini untuk cas C, tipe C. Kemudian ada baterainya ini dari ProLink. Kemudian ada buku panduannya, cara instalasinya teman-teman. Untuk baterainya sendiri ini langsung dari ProLink-nya ya teman-teman. Ini kita buka ya. Kita buka. Ya, ini teman-teman bisa lihat kapasitas baterainya. Di sini kapasitas baterai 3000 ya. Daya tahan diperkirakan hingga 12 jam penggunaan. Lumayan lama ya teman-teman. Lalu ini berikut modemnya. Kita lihat. Ini ada layarnya 1,44 inch layarnya. Menampilkan status baterai, sinyal, penggunaan data. Nanti kita buka, kita nyalakan, kita lihat ya teman-teman. Lalu di belakangnya ini untuk ngecasnya ya teman-teman. Gitu. Jadi di belakangnya kita lihat nanti. Baik teman-teman, tadi di sisi samping ada dua tombol ya. Yang satu tombol daya, tombol power, yang satu WPS. Tombol WPS adalah singkatan dari Wi-Fi Protected Setup. Sederhananya ini adalah fitur jalan pintas untuk menghubungkan ke perangkat kita. Misalnya seperti HP, laptop, atau printer tanpa mengetik kata sandi. Jadi biasanya di modem seperti ini memang ada tombol WPS-nya. Untuk membuka modem kita cukup menekan ke arah atas. Jadi kita buka begini.
Dan di dalamnya ini terdapat ini ya, tempat kartu SIM nano dan juga micro SD nya. Cara membukanya itu kita menekan ke atas lalu kita bukanya teman-teman, gitu. Jadi jangan sampai salah buka, nanti slotnya bisa rusak ya teman-teman. Nah, ini kita gini, nah ini bisa dibuka gitu teman-teman. Kita kunci lagi, tekan ke bawah. Lalu di sisi bawah sini ada tombol reset ini teman-teman, jika ingin mereset semuanya dari awal. Dari modem ini sudah dapat langsung ya bonus kartu Smartfren 15 GB. Jadi teman-teman tidak perlu pusing nanti harus mencari nomor apa yang cocok, bisa langsung digunakan. Sebelumnya saya gunakan modem ini ya teman-teman, dari Movimax Smartfren juga. Jadi saya akan menggunakan nomor yang lama. Biasanya saya gunakan untuk kerja bahkan keluar kota. Waktu kerja saya gunakan ini. Jadi kelebihan dari modem seperti ini itu membuat handphone tidak cepat panas, tidak cepat kehabisan baterai ya teman-teman. Jadi sangat berguna. Bahkan di saat kita menggunakan beberapa handphone dan beberapa perangkat, semuanya bisa terhubung teman-teman. Jadi buat saya sangat praktis ya. Iya, ini kartunya, karena modem sebelumnya kartunya lebih besar ya teman-teman. Jadi ini kita harus kecilin. Selama 5 tahun ya, akhirnya modem yang lama harus diganti. Ya, udah terpasang. Kita masukkan baterainya teman-teman. Kita coba nyalakan. Ya, sudah menyala ya, power on. Berikut adalah tampilan dari modem Prolink DL7202. Kita bisa lihat ya, layarnya ini sudah berwarna ya teman-teman ya. Ada signalnya, wifi-nya, ada logo SMS, ada tulisan dari Smartfren. Lalu di situ ada nama wifi dan passwordnya ya. 2026 Februari 04 jam 10 malam. Dimensi dari modem ini 93 x 60 x 13 mm. Jadi modem ini termasuk sangat ringkas ya teman-teman. Lebih kecil dari genggaman tangan ya. Dan menggunakan port C. Tentunya akan ngecharge lebih cepat ya teman-teman. Dan untuk mendapatkan port C sekarang udah lebih mudah. Kita bisa gunakan handphone kita untuk ngecharge ya. Beratnya hanya sekitar 100 gram, jadi sangat ringan ya teman-teman. Dan layarnya ini termasuk bagus ya teman-teman, karena sebelumnya kebanyakan modem itu layarnya tidak berwarna. Oke. Baik teman-teman, ini setelah modemnya menyala, ini sengaja tutupnya tidak saya tutup ya. Kita akan instalasi modem ini ya. Cara instalasi yaitu kita akan masuk ke web
dari modem ProLink ini. Kita akan melakukan pengaturan melalui web ya. Teman-teman bisa pakai aplikasi browser apa aja. Ini saya gunakan Chrome ya. Jadi kita masukin 192.168.1.1 ya. 192.168.1.1 ya. Tapi harus dipastikan kalau wifi-nya harus nyambung ke modem ya teman-teman. Cara menyambung wifi ini ke modem, kita akan membahasnya melalui WPS ya, atau WPS. Berikut caranya ya, sangat mudah ya teman-teman. Ini modem sudah menyala ya teman-teman, dan di sini ada ya, ini ada wifi yang standar ya, bawaan dari modem, dan passwordnya ya ProLink 12345 ya. Ini bawaannya. Nah, kalau kita mau masuk ke wifi-nya tanpa password ini, itu kita tinggal tekan WPS saja ini teman-teman. Ini kita tekan satu kali aja. Nah, kita tekan akan muncul barcode ya teman-teman. Akan muncul seperti ini ya, barcode. Nanti tinggal kita scan aja dari handphone teman-teman. Ya teman-teman, sekarang kita masuk ke settingan wifi handphone kita masing-masing. Lalu kita cari ini ya, untuk scan QR code ya. Lalu tinggal kita scan aja nih dari modemnya. Gitu ya teman-teman, kita lihat langsung nyambung ini ya, nyambung pakai gunakan itu password bawaan ya teman-teman. Jadi kita tidak perlu harus ngetik lagi. Jadi ini tadi yang di awal video saya jelaskan fungsi dari WPS atau WPS ini untuk mempercepat koneksi tanpa password. Jadi kita bisa langsung masuk ya, tanpa ketik-ketik ya teman-teman. Sangat cepat ya. Itu caranya mudah sekali. Setelah masuk, kita kembali ke browser tadi yang berisi alamatnya 192.168.1.1 ya. Oke, terus kita enter. Ya, muncul seperti ini ya teman-teman. Nah, ini ya yang atas berisikan bahasa ya, bahasa Inggris. Lalu username-nya itu yang standar biasanya admin ya. Kita masukin. Lalu passwordnya itu password ya. Kita ketik password. Lalu kita login. Di sini diminta ubah kata sandi, kita oke aja. Nah, ini tampilannya ya teman-teman ya. Kita bisa lihat tampilannya. Ini kita perbesar. Ya, di sini ada informasi. Kita bisa lihat-lihat. Ada ini informasinya, modelnya. Terus SMS, tentu SMS-nya kosong ya teman-teman. SIM card nggak ada. Terus phonebook juga kosong. SD card tentunya kosong ya, karena tidak ada.
Lalu ada advanced setting. Nah, di sini ada power save. Ini untuk long Wi-Fi coverage, bisa dilihat ya. Jadi ini nanti untuk jangkauan ya, jangkauan Wi-Fi-nya ini bisa jauh ya teman-teman ya. Lalu di sini ada settingannya medium Wi-Fi coverage sama short ya. Dan di sini ada tulisannya best battery life ya. Kalau short, mungkin kita kalau untuk penggunaan jarak dekat saja bagusnya pakai yang pendek aja ya. Jadinya baterainya juga hemat ya teman-teman ya. Ini kita tekan di sini, lalu kita oke. Lalu kita oke. Kita no dulu lah ya teman-teman. Coba cek dulu di sini. Oke, gitulah teman-teman ya. Ini nanti kalau saya oke, soalnya harus mengulang modem ya teman-teman. Jadi saya pakai itu aja. Terus ini ada update, auto check version. Nah, ada firewallnya ya. Ini di sini ada data roaming status ya, off. Mungkin kalau kita mau roaming bisa di on, connect status on ya. Network setting connection device 1 ya, karena ini baru nyambung ke satu device ya, satu handphone ini teman-teman. Di sisi atas bisa dilihat ada baterai, ada signal wifi-nya gitu ya. Ini ada logo jaringan aktif ya. Lalu di sini ada network setting ya teman-teman. Network setting, kita klik connection mode. Ini ada automatic, manual, network selection. Sebaiknya tidak perlu diganti-ganti ya teman. APN ya, APN. Nah, kalau untuk ganti settingan password di sini ya teman-teman, masuknya di sini nih, network setting, wifi setting. Nah, ini nama ininya ya teman-teman, nama nanti wifi-nya apa namanya, terus ada security modenya. Ini ada berbagai macam ya teman-teman. Lalu di sini ada passwordnya gitu. Karena ini menggunakan password standar, jadi dia masih password bawaan ya. Lalu di sini ada MAC station number, berapa handphone yang akan digunakan. Di sini tertulis 32 ya, maksimal ya. Kalau teman-teman mau bataskan gitu hanya berapa, 10 misalnya, bisa dipilih 10 gitu ya. Gitu. Tapi kita tidak usah ngerubah lah, 32 aja. Oke, gitu. Oke ya teman-teman, ini untuk settingannya. Semoga bisa dimengerti ya untuk settingannya. Iya teman-teman, setelah kita setting ya semuanya, lalu kita masuk kembali dengan jaringan yang baru dan password yang baru, kita uji kecepatan ya teman-teman. Ini saya pakai aplikasi Meteor.
karena aplikasi ini enggak banyak iklannya gitu teman-teman. Jadi kalau menurut saya lumayan lah ya, dia saat uji coba tidak mengganggu jaringan gitu. Kalau banyak iklan muncul tentunya kalau iklan online kan akan ada mengurangi kecepatan ya. Ini kita tes ya. Ini saya menggunakan SmartFriend. Jadi kalau teman-teman punya operator yang lain pasti akan berbeda, dan lokasi juga akan menentukan ya kecepatannya. Jadi kita coba ya. Nah ini pinnya ke 7 unduhnya. Nah oke, kira-kira segini ya teman-teman ya. Kebetulan saya lokasinya ada di daerah yang signalnya agak jelek ini. Tapi ini termasuk bagus ya teman-teman hasilnya, karena sebelumnya signalnya lebih lemot. Jadi kalau buat nonton YouTube gitu sering gangguan. Kalau ini lebih bagus ini hasil modemnya ya. Kita coba gunakan aplikasi yang lain ya. Berikut aplikasi dari Speedtest Ookla ya, yang biasanya teman-teman gunakan. Kita tes ya. Oke, jadi hasilnya ini ya, unduh 18, unggah 6,87 ya. Iya teman-teman, ini aplikasi mProlink ya. Tadi kan kita pakai web, sekarang aplikasi ya. Kurang lebih isinya sama, tapi melalui aplikasi lebih enak ya teman-teman. Ini ada jumlah device yang nyambung ya, terus baterainya, ada internet switch, terus wifi settingannya, device informasi ya. Kalau ini pin manager. Nah ini fungsinya nih, kalau kita klik di sini bisa dibaca ya, bisa aktifkan pin ya. Nanti kalau modemnya nyambung gitu kita masukin pin. Jadi kalau ada yang mau nyalakan modem tanpa izin harus ada pinnya teman-teman. Nah gitu ya. Terus ini ada data limit, USSD-nya. Nah ini untuk advance settingannya ya. Ada reboot device, mengulang ya. Store factory setting ya. Ini restart ya. Ini diagnosisnya. Oke. Nah ini untuk yang lain-lain aja. Ya. Kembali kita ke sini. Ya, sini kebaca ya teman-teman, total penggunaan dari awal. Lalu nama ini wifi-nya sudah saya rubah ya teman-teman. Oke, gitu teman-teman untuk aplikasinya. Baik teman-teman, setelah penjelasan mengenai modem dan unboxing, sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Apakah modem ini dapat di bypass? Mari kita ikuti penjelasan dari saya. Baik teman-teman, sebelumnya saya akan menunjukkan ya, ini ada beberapa baterai modem dari jenis modem yang lain. Ini teman-teman dapat baca ya, ini voltase 3,8 ya untuk penggunaan baterai ke modem, dan pengisiannya 4,35 volt ya. Kemudian ini ada jenis baterai yang lain, ini tadi MV007BT.
Dan yang ini jenis yang lain juga, ini punya modem juga yang ori ya, ini DC017 itu 3,8. Yang tadi juga sama ya, 3,8. Jadi baterainya, outputnya 3,8, kapasitasnya ya. Terus charging voltasenya di 4,35 ya. Yang tadi juga sama ya, 4,35. Kalau kita lihat yang punya modem Prolink ya teman-teman, sini modelnya tipe DL7202, voltasenya sama ya, 3,8 untuk baterai outputnya. Kemudian di sini ada tulisan kecil nih teman-teman ya. Nah, ini kurang bisa kelihatan ya. Charge with 4,35 volt ya. Charge dengan 4,35 volt gitu. Jadi penjelasannya untuk semua baterai itu menggunakan daya output 3,5 ya teman-teman, tadi contohnya. Dan untuk chargingnya itu tadi sekitar 4, ya teman-teman. Teman-teman tahu kebanyakan charger handphone itu 5 volt teman-teman, 5 volt ya. Ini saya punya charger Samsung ya, ini Samsung. Nanti coba kita zoom ya, ini kurang jelas ya teman-teman. Di sini bisa dilihat tuh 5 volt ya untuk Samsung ya. Nanti teman-teman bisa cek sendiri ke charger masing-masing. Terus ini punya merek Xiaomi ya, ini juga 5 volt. Nanti coba saya zoomkan, 5 volt teman-teman. Baik teman-teman, kembali ke modemnya ya. Dari penjelasan saya tadi mengenai voltase dan perbedaan tegangan di dalam baterai, itu sebetulnya yang mungkin saya takutkan dan ada beberapa orang takutkan ya gitu. Tapi apakah Prolink ini bisa di bypass teman-teman? Jawabannya adalah bisa. Jadi kelebihan dari modem Prolink ini adalah bisa di bypass ya. Modem-modem yang sebelumnya yang saya gunakan itu tidak bisa di bypass teman-teman. Kalaupun di bypass, nanti dia akan cepat panas dan rusak ya, karena voltase yang berbeda itu. Tapi dengan modem Prolink ini aman untuk di bypass karena memiliki direct power teman-teman. Nanti kita akan coba langsung mencolok charger handphone ya ke belakang sini, ke colokan ini ya teman-teman. Iya, ini saya sudah siapkan ya. Saya gunakan charger Xiaomi ya, 5 volt 33 watt ya, punya Xiaomi ya. Nah, ini saya sudah lepas dan baterainya saya lepas ya teman-teman. Kita lihat apa yang terjadi. Ini langsung saya masukkan ya. Nah, pertama muncul tidak ada baterai ya teman-teman. Kalau ada baterai biasanya ada garis-garis gitu, seperti lagi ngecas handphone jadi penuh gitu ya, ada garis bergerak, baterainya penuh. Itu tadi tidak ada. Lalu sekarang muncul ini teman-teman, direct power ya. Nah, ini yang tidak ada di modem-modem lain teman-teman. Di Prolink ini ada. Jadi direct power ini dia bisa langsung menggunakan power ya, listrik ya, untuk menghidupkan modem ini. Jadi sudah tanpa baterai dan ada direct power. Untuk versi-versi sebelumnya Prolink mungkin belum ada ya. Tapi untuk versi ini DL ini sudah ada ya teman-teman. Jadi ini sangat membantu sekali ya. Ini teman-teman bisa
colok di laptop bisa, di power bank bisa, dan juga di charger handphone ya teman-teman. Dari Prolink sendiri disarankan itu menggunakan 1 sampai 3 ampere teman-teman. Kalau charger yang saya gunakan ini 2 ampere ya, 5 volt ya teman-teman. Nah, ini kita coba nyalakan ya. Power on ya. Iya. Ini ya, teman-teman bisa lihat ya. Di pojok atas kanan ini biasanya ada logo baterai ya teman-teman. Ini karena dilepas jadi tidak ada ya. Ada logo 4G, Wi-Fi-nya, SMS, dan baterainya itu tidak ada ya teman-teman. Gitu. Jadi menurut saya modem Prolink ini sangat-sangat harus kita miliki teman-teman. Terutama yang suka bekerja dengan menggunakan internet dan wifi. Nah, ini bisa sangat baik, bisa sangat membantu dalam pekerjaan. Karena tanpa baterai ya. Kalau menggunakan baterai tentu ada batas waktunya. Dan mungkin kita bisa gunakan kalau kita sedang traveling atau berpergian ya teman-teman. Tapi kalau dengan ini, teman-teman di kantor, di kos-kosan, di rumah, jika ada permasalahan dengan wifi di rumah, jaringan, bisa menggunakan ini teman-teman. Jadi pekerjaan bisa tetap lancar, ataupun ingin menonton dan hiburan, game, bisa juga teman-teman. Demikian teman-teman penjelasan dari saya, dan kita bisa lihat ada direct power di modem ini dan bisa di bypass. Selama saya menggunakan modem jenis ini selama bertahun-tahun, baterainya itu awet ya teman-teman. Saya tidak pernah ganti ya. Bahkan yang modem sebelumnya itu sampai 5 tahun dan saya tidak pernah ganti ya. Dan kebetulan modemnya juga sudah rusak pas dengan baterainya gitu teman-teman. Yang sebelum-sebelumnya juga saya pernah gunakan juga, dan memang umur baterai sama modemnya kurang lebih sama lah ya gitu. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton channel saya. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi dari apa yang saya sampaikan. Jika ada pengalaman-pengalaman teman-teman mengenai modem Prolink ini, silakan komentar dan beri pendapatnya. Masukan yang terbaik bagi saya. Salam sehat dan diberkati selalu.